Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Ipoel tentang apakah dosa manusia sebelum Yesus hadir di dunia juga diampuni? Menurut saya pertanyaan dari saudara Ipoel ini karena dia ingin tahu apakah hanya manusia yang hidup di zamannya Yesus sampai sekarang saja yang ditebus dosanya, sedangkan dosa manusia yang sudah mati sebelum Yesus ada bagaimana? Ya, selamat malam Ipul M. Selamat malam, Kak. Ya, silakan pertanyaannya apa? Mau nanya nih, Kak. Kan tadi kaitannya sama yang pertanyaan sebelumnya gitu ya. Kan Yesus itu kan istilahnya ada di dunia ya. Saya kayak menebus dosa manusia itu kan pada abad pertama Masehi ya, sekitar abad pertama. Nah, dosa-dosa orang yang hidup sebelum abad pertama itu apakah juga diampuni, Kak? Diampuni apabila mereka percaya kepada Mesias yang telah dijanjikan dan juga melakukan yaitu persembahan darah domba di mezbah. Walaupun di zaman perjanjian lama mereka nggak ngerti bagaimana cara Tuhan itu memberikan pengampunan atau darahnya terus salib, tapi mereka beriman kepada Sang Juru Selamat. Karena di perjanjian lama Sang Juru Selamat itu sudah diberitahukan sejak Adam jatuh dalam dosa, yaitu di Kejadian 3:15, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Itu tentang Mesias yang akan mematahkan kutuk kematian. Nah, kalau kamu percaya, siapapun kamu dari zaman perjanjian lama, dari zaman Adam, percaya kepada Mesias yang akan meremukkan kepala si ular, kamu selamat. Nggak akan ngeyel ketika Tuhan harus memberikan pengampunan dan kayu salib. Gitu loh. Berarti nubuat Yesus itu udah ada semenjak Nabi Adam ya, Kak? Manusia pertama. Bukan, Adam itu bukan nabi, Adam itu manusia pertama. Iya, sejak Adam itu jatuh dalam dosa, nubuat tentang Mesias, Sang Juru Selamat itu sudah diberitahukan, bro. Itu di Kejadian 3:15. Sejak Adam dan Hawa dijatuhi hukuman, saat itu pula diberitahukan, dinubuatkan tentang Mesias, Sang Juru Selamat yang akan mematahkan kutuk kematian, yaitu di Kejadian 3:15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Nah, kepala si ular itu kiasan, artinya kutuk kematian. Nah, jika kita percaya bahwa Mesias akan mematahkan kutuk kematian, kita selamat. Nah, begitu, bro. Berarti gini, Pak. Semisal ada orang yang udah meninggal sebelum Yesus itu sebelum Yesus itu menjadi penebus dosa manusia, apa diampuni, Kak? Karena kata Kakak tadi dia masuknya ke Hades bukan ke Firdaus gitu, Kak. Iya, karena apa? Kunci kerajaan maut belum dibuka dengan darah Kristus. Jadi kunci kerajaan maut itu harus dibuka dengan darah Kristus, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus memberikan darahnya di atas kayu salib, kunci kerajaan maut diambil Tuhan Yesus, sehingga orang-orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat, mereka dibebaskan. Mereka keluar dari alam maut itu. Makanya ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, itu tuh kuburan-kuburan terbuka ya. Nih, saya baca dulu ayatnya, Matius 27. Matius 27 ayat 52. Jadi inilah bukti bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberikan pengampunan, bukan sekedar berjanji-janji nanti-nanti, ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Nah, kenapa dikatakan di sini banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit? Orang kudus itu yang dimaksud yang mana? Yang mereka percaya kepada Sang Juru Selamat. Mereka percaya kepada nubuatan Mesias. Mereka yang melakukan, ya, mempersembahkan kurban darah domba. Jadi mereka itu setelah dibuka kunci kerajaan maut oleh darah Kristus, mereka dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari sana, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Nah, sekarang mereka ada di surga gitu, bro. Nah, sehingga ketika kita percaya kepada darah Kristus yang menyucikan dan menghidupkan,
ketika kita percaya sesuai dengan firman Tuhan Yesus di Matius 27 ayat 28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika kita percaya itu, ya kita kalau mati nggak turun lagi ke Hades, bro. Tapi langsung ke Firdaus. Sehingga Tuhan menyatakan Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Kenapa kita tetap hidup? Karena roh dan jiwa kita langsung ke Firdaus, bukan ke alam maut, bukan ke kerajaan maut. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Kita tidak akan turun ke Hades. Ya, seperti itu, bro. Ya, oke. Makasih ya, saya rasa sudah cukup Ya, dulu. terima kasih, Kak. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, God bless you. Ya. Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan ini adalah dengan menjelaskan bahwa dosa mereka juga akan diampuni jika mereka percaya akan Mesias yang telah dijanjikan dan juga telah melakukan persembahan darah domba di mezbah, dan Mesias itu sudah dinubuatkan sejak zaman Adam. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 3.15 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Matius 27:52 dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Matius 26:28 sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yohanes pukul 11:25 jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.